Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo sahabat semua. Jadi pada video kali ini coba ya saya praktekkan. Ini khusus untuk rekan-rekan semua pemula yang baru belajar menyetir. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Ini saya anggap semua sudah paham ya. Ini posisinya adalah kopling, rem sama gas. Oke, ini posisi sudah nyala. Mesin ini sekitar 500-an rpm ya, idle stasioner. Oke, langsung aja ini kita kopling masuk gigi 1 ya. Untuk jalan datar ataupun lurus ini bisa dengan cara kita angkat kopling perlahan ya. Ini udah jalan. Oke, kebetulan depan ini adalah turunan, kita rem karena terlalu melambat sekali. Ini walaupun saya masuk gigi 1 saya kopling ya. Kenapa? Karena kalau melambat seperti ini, kalau tidak dikopling mesin pasti mati, karena ini tanjakannya turunannya perlahan. Kalau sampai bawah lepas rem, lepas kopling ya, tambah gas. Kita belajar di jalan kecil atau jalan kampung ya. Kopling masuk gigi 2, lepas kopling, tambah sedikit gas ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada yang ragu di turunan itu apakah di kopling apa enggak, tergantung turunannya. Ini menurun juga sambil berbelok, ini kita kopling karena kita perlahan, kita klason ya, kita klason karena kelihatan yang dari sana. Oke, tenang nih, ada motor ya. Tadi kita langsung mendadak oper gigi 1 karena kita melambat ada motor. Kita pergi 2 lagi, tambah gas, lepas kopling. Oke, kalau kondisi jalan udah jalan, ini biasakan kaki kiri itu lepas dari kopling ya. Jangan dibiasakan kaki kiri menempel di atas kopling, karena itu secara tidak sadar bisa membuat menginjak kopling. Nah, ini turunan lagi. Karena di turunan ini kita tidak perlu melambat sekali, ini cukup kita rem aja, jadi tidak perlu kita kopling ya. Ini cukup kita rem aja. Ini turun agak belok, mesin masih aman ya, masih rpm 600-an. Ini kita cukup rem aja. Kalau udah tinggal kita lepas rem, pindah lepas gas ya. Oke, sudah jalan udah ya, kita cukup kita gas saja, nggak perlu kita kopling. Ini tinggal kita main gas rem. Kalau memang kita tidak perlu kopling, jadi kita perlu kopling itu pada saat kendaraan mau berhenti atau melambat sekali, sehingga agar mesin tidak macet, kemudian sama oper gigi persneling itu kita memerlukan kopling ya. Oke, kemudian ini jalan agak nanjak dan di depan belok. Ini untuk berbelok, terutama untuk teman-teman semua yang pemula, itu biasanya telat saat membalikkan setir ya. Ini kita akan belok kiri aja, kita kanan kiri. Ini kita putar setir ke kiri sesuai kebutuhan. Kalau udah kita balikkan lagi perlahan ya. Oke, kita kembalikan perlahan, jangan menunggu posisi mobil lurus dengan jalan baru kita balikkan setir. Jadi untuk teman-teman pemula biasanya kesalahannya itu saat berbelok tajam itu menunggu mobil lurus dengan jalan baru setir dibalikkan, dan akhirnya telat putar setirnya dan mobil terlanjur ke kiri ya, karena telat untuk membalas setir saat berbelok. Ini turunan kita cukup rem aja, tidak perlu dikopling ya. Jadi untuk penggunaan rem dan kopling itu tidak harus selalu saat ngerem itu harus kopling, itu enggak. Jadi semuanya kita gunakan sesuai kebutuhan. Kalau kita perlu memperlambat kendaraan ya kita rem ya. Kalau pengen menambah kecepatan baru kita gas. Kalau misalnya saking lambatnya karena mesin tidak mati, kita kopling. Atau untuk oper gigi kita kopling. Ini saya masih gigi 2 ya. Ini jalan rpm nggak nyampe 1000 ini, 900-an.
Ini cuma main gas rem aja di gigi 2, kecepatan sekitar 11 ya. Jadi seperti itu. Kali ini sekalian aja ya, kita putar balik di pertigaan sini. Untuk teman-teman semua kalau mau putar balik bisa pasang lampu hazard. Oke. Ya ini pertigaan ya. Ini kita belok kanan. Kita balas sebelum mobil belok lurus, kita balas. Ini lurus. Kemudian kita mundur. Saya mundur, lihat spion kiri kanan dan spion tengah belakang ya ini. Kemudian sisi kiri kanan, jadikan satu sisi mobil untuk patokan, misalnya kiri saya jadikan sebagai patokan. Oke, kalau udah kita belok tajam ke kanan ya. Seperti ini udah mulai dibalas perlahan setirnya, kita luruskan ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk teman-teman semua yang masih pemula yang sedang belajar. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan dipraktekkan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.